Saat ini kita akan memulai peribadatan dalam rangka Hari Raya Pentakosta kedua dan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Gemim. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit di antara orang mati dan yang sudah naik ke surga, dialah juga yang menganugerahkan rohnya yang kudus kepada kita semua. Baiklah kita bersyukur kepada Tuhan Allah Raja Semesta yang telah menganugerahkan roh kudus kepada kita semua. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 4. Ibadah Hari Raya Pentakosta kedua dan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Gemim ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan
dengan sungguh-sungguh membawa pengakuan kita di hadapan hadirat-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah persekutuan jemaat-Mu Getsemani Lansot Sarongsong, membawa kehidupan kami ke hadapan-Mu dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda, dengan situasi dan kondisi, pergumulan dan tantangan hidup yang berbeda-beda. Oleh karena tidak ada satu hal yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin dan sepengetahuan-Mu ya Bapa. Engkau tahu saat kami duduk, saat kami berdiri, saat kami bekerja, saat kami melayani, saat kami mencari nafkah, saat kami kelimpahan, saat kami kekurangan, saat kami sakit, saat kami sehat, saat kami dalam kesukaran pun, saat kami berucap, saat kami bertindak, saat kami mengambil keputusan, saat kami merencanakan. Ya Bapa, tiliklah kami umat-Mu saat perkataan, perbuatan, pikiran kami salah dan menyimpang dari pikiran dan firman-Mu ya Tuhan. Maka bimbinglah kami saat kami lebih dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh ketamakan, oleh kesombongan. Kiranya kasih-Mu itu yang menuntun kami untuk menyadari akan kesalahan dan dosa kami. Maka ampunilah kami umat-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kita angkat pujian dari NKB nomor 14 ayat 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Sebelum kita membaca Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan Allah pelita hidup kami. Sinarilah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Amin.
Saat ini kita akan membaca Alkitab kita ambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya ulangi, Galatia 5 ayat 16 sampai 26 dengan topik hidup menurut daging atau roh. Saya akan membacakan untuk kita semua. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup, kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan pria kaum bapa yang berbahagia, bacaan kita malam hari ini dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26 dengan topik bahasan kita, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Roh yang memimpin pada ketaatan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 25. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk hidup menurut keinginan daging, daripada tunduk kepada Tuhan dan hidup dipimpin oleh roh. Ada tertulis, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Memang tidak mudah menjauhkan diri dari dosa dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang selama ini telah membelenggu akan kehidupan kita. Tanpa adanya pertobatan sejati, kita akan selalu ada dalam jerat iblis. Sungguh sia-sia saja membanggakan diri karena status kita sebagai orang Kristen atau sebagai anak Allah. Padahal cara hidup kita sama dengan orang dunia yang belum diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab firman-Nya dengan tegas menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 12. Kita sebagai jemaat Gemim maupun pria kaum bapa, lebih khusus PKB Getsemani Lansot, kita harus memiliki kualitas hidup yang berbeda sebagai ciri khas yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita harus hidup dan bisa menjadi saksi Kristus. Hidup seperti surat terbuka yang tentu senantiasa bisa dibaca oleh setiap orang. Sebab dunia membutuhkan bukti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini pria kaum bapa sedang merayakan Hari Persatuan. Di hari Pentakosta kedua ini. Dan di dalam memperingati Hari Persatuan ini tentu kita pria kaum bapa sungguh berbahagia memperingatinya. Namun tantangan sebagai kepala keluarga di dalam tekanan situasi dan kondisi saat ini, dengan kondisi di rumah saja, namun tentu dapur kita harus berasap. Selaku kepala keluarga, selaku pria kaum bapa Gemim, kita harus dapat menjawab dan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Bagaimana mensiasati keadaan dalam menghadapi kenyataan. Bagaimana menghadapi manajemen stres yang kita hadapi. Kita harus bijaksana dengan pengendalian diri kita. Kita harus membawa diri yang baik. Kita harus stabil dan kita harus senantiasa berpikir positif. Bila kita gagal melakukannya, maka kita akan menemui masalah. Bacaan kita tadi telah menguraikan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jangan sampai kita kembali pada sikap asli kita dan yang nampak adalah perbuatan daging. Dapat diuraikan demikian. Percabulan, yakni kelakuan dan hubungan seksual yang amoral. Kecemaran, yakni perbuatan jahat dan perbuatan kotor. Hawa nafsu, mengikuti nafsu dan keinginan, sehingga tidak merasa malu lagi. Menyembah berhala, menyembah roh-roh dan patung-patung. Sihir, menyembah setan-setan dan ilmu hitam. Perseteruan, yakni perbuatan bermusuhan yang hebat dan penuh dengan kebencian. Perselisihan, bertengkar atau antagonis. Iri hati, tentu benci. Amarah adalah cemburu atau akan keberhasilan orang lain. Kepentingan diri sendiri, yakni mencari keuntungan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang penting kehidupan kita aman sendiri. Percideraan, hasrat menghasut atau hoax. Roh pemecah, saling bermusuhan, mudah tersinggung, ingin memisahkan diri dan menghancurkan yang lain. Kedengkian, perasaan tidak suka bercampur dengan rasa benci. Kemabukan, merusak tubuh dengan minuman keras. Pesta pora, berpesta dengan kemabukan dan seks bebas. Hal-hal ini tentu sangat mudah terpengaruh dan sangat mudah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini diperingatkan oleh Paulus karena mereka melakukan perbuatan daging dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Dapat kita lihat dalam Galatia 5
ayat 22 dan 23, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kita hanya bisa berbuat jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal di dalam Tuhan artinya selalu dekat dengannya, serta taat melakukan akan kehendaknya, sehingga Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Kita melakukan karya yang berasal dari Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam ketaatan. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita ingin melepaskan diri dari perbuatan daging yang menyesatkan. Tapi iblis yang penuh dengan tipu muslihat tidak akan menyerah begitu saja. Iblis selalu berusaha melemahkan iman anak-anak Tuhan, sehingga banyak dari kita yang masih saja jatuh dalam dosa yang sama dengan melakukan hal-hal yang sifatnya kedagingan, yang tanpa kita sadari telah mengotori bait Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita memerlukan Tuhan untuk mengubah hati kita. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan pria kaum bapa yang berbahagia, marilah kita sebagai pribadi dan persekutuan orang Kristen di dalam kumpulan persatuan pria kaum bapa untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, terutama di masa-masa sulit ini karena pandemi COVID-19. Marilah kita juga menjaga akan integritas dan jati diri kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pria kaum bapa, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai opa, sebagai kepala keluarga, dan kita semua, marilah kita jaga keluarga kita sambil rajin bekerja dan bersikap tegas untuk mengatasi penyebaran COVID-19 sebagaimana protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun oleh gereja. Kita yakin dan dengan pimpinan Roh Kudus kita dipersatukan. Dan janganlah kita melakukan ujaran-ujaran kebencian dan hoaks sebagaimana yang kita lihat di media sosial. Marilah kita sayang diri, sayang sesama, sayang pemimpin, sayang pada pemerintah, sayang pada gereja, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat merayakan Hari Pentakosta dan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa. Gemim, terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita
mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah, karena firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Untuk menjalankan persembahan, kita angkat pujian, "Ku dengar berkat-Mu turun." Jemaat sekalian dan pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sangat bersyukur saat ini jemaat-Mu boleh beribadah sekalipun belum bisa berjumpa di bait-Mu yang kudus ini. Tapi kami terus mengamini bahwa Engkau mendiami rumah kami, masing-masing kami berada. Engkau memberkati setiap kerinduan anggota jemaat dan pria kaum bapa untuk bersekutu, sehingga firman Tuhan saat ini semakin mengokohkan kepercayaan kami, yaitu Engkau Allah yang sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi Engkau Allah yang sangat mengasihi umat-Mu yang berdosa. Engkau terus membuka tangan-Mu bagi pertobatan manusia, dan tiap saat Engkau menanti umat-Mu yang mau bertobat, ya Tuhan. Tiliklah kami agar kami mampu mengatakan dan memberitakan firman-Mu. Sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai jemaat, kami bertanggung jawab untuk membawa setiap orang dalam pertobatan, menerima keselamatan dan kesejahteraan. Ya Tuhan, tiliklah kami sebagai warga gereja, agar kami mampu mewujudkan iman, kasih, dan pengharapan, terlebih dalam segala situasi hidup kami. Kami dapat bersimpati, berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, yakni COVID-19, yang nyata-nyata membelenggu kami, membatasi ruang gerak kami, dan kami tidak akan mampu menghadapinya tanpa campur tangan Tuhan sendiri. Siapapun dia, apapun dia, turut merasakan penderitaan ini. Ya Bapa, tiliklah bangsa dan negara kami saat ini di dalam situasi yang berat ini. Tetap terpelihara perdamaian, keadilan, toleransi beragama, saling menopang dan saling memberi perhatian tanpa melihat agama, suku, ras, dan kami memohon agar para pemimpin bangsa dan negara kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, para camat, lurah, kepala desa, semua yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan kearifan. Kami berdoa khusus bagi Ibu Heni Sunda Broring, Lurah Lansot, dengan perangkat kelurahan. Diberkatilah mereka, ya Tuhan. Berkatilah Gereja Masih Injili di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode,
dan pelayan khusus, penatua, syamas, guru agama, dan pendeta. Berikanlah sukacita dan ketaatan dalam melayani di tengah masalah saat ini. Lebih khusus BPMJ Gemim Getsemani Lansot, para syamas, penatua, baik dari kolom 1 sampai 21, penatua Bipra, guru agama, pendeta, dan semua perangkat pelayanan termasuk kostor, pegawai, kiranya kami semakin mampu untuk menjadi alat untuk melayani. Demikian juga dengan Komisi Pria Kaum Bapa yang senantiasa memotori untuk melaksanakan persiapan dan penyelenggaraan ibadah yang kami jalani. Ya Tuhan, berkatilah akan persembahan yang kami masing-masing telah berikan maupun niatkan untuk guna menopang setiap pelayanan, agar umat yang percaya padamu terus terayomi, terbina, dan dikuatkan imannya. Berkatilah anggota jemaat yang bersyukur karena berulang tahun, pribadi maupun keluarga. Berkatilah anggota jemaat yang saat ini sedang bergumul sakit. Berkatilah pekerjaan mata pencarian para jemaat, para petani, peternak. Berikanlah kesehatan ya Tuhan. Berkatilah akan setiap pergumulan jemaat dalam menghadapi kondisi saat ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan mendengarnya. Kami mohon ampun dosa kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, yang akan kami bacakan, akan sebutkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri peribadatan kita. Kita angkat pujian, Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Disilahkan duduk kembali dan selamat Hari Raya Pentakosta kedua dan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Gemim.